Shalom. Selamat sore yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini minggu yang kedua dan ibadah awal kita di hari Kamis yang digantikan hari Jumat. Tiada hentinya kita boleh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang hari Tuhan bersertai kehidupan saya dan saudara. Mari Bapak Saudara, kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah sujud di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, karena Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus.
kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang pimpin ibadah ini Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dan Kau berkati seluruh sidang jemaat yang boleh hadir sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama-sama kami, mengurapi kami, setiap pribadi kami Engkau jala satu persatu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami mulaikan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita bagi saudara, walaupun di luar mendung tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, karena halamannya dengan penuh pujian. Haleluya. baiknya Tuhan itu kepada saya dan saudara. Pasti saudara tiap hari rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan atau memuji nama Tuhan, saya persilakan monggo maju ke depan. Semua hanya melihat dan menatap saya di depan. Haleluya. Pasti semua mempunyai kesaksian luar biasa di depan Tuhan. Kalau kita mau saksikan kebaikan Tuhan, setiap hari ada aja kebaikan Tuhan. Dan saya mohon izin untuk saya mau bersaksi sepanjang tahun 2025 yang kemarin mungkin saya nggak sempat saksikan, yang Tuhan sudah pelihara dari awal Januari 2025. Ketika saya dan suami harus tahu bahwa suami dinyatakan dari MRI ada saraf kejepit di bagian leher yang cukup parah dan harus dioperasi. Itu harus melewati beberapa terapi yang ternyata tidak berhasil. Dia justru tambah kesakitan. Ketika dia mau tidur, dia harus cari posisi yang pas. Dia nggak bisa tengok ke kiri seperti orang tengengan, dan setiap hari rasanya sakit. Buat kerja itu juga sakit. Dia akhirnya putuskan untuk nggak terapi lagi. Dia hari-hari jalan itu hanya untuk olahraga saja. Dan setelah itu saya coba biarkan dulu. Saya urus ibu di bulan Mei yang harus operasi juga karena retak di bagian tangan, dan puji Tuhan, Tuhan lancarkan. Di bulan Juni disambut lagi dengan adik yang harus operasi juga di bagian mata. Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan tolong, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar, tidak ada timbul-timbul lagi, karena kata dokter suatu saat bisa timbul lagi, tapi dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan putus itu semua, tidak ada timbul-timbul lagi. Dan puji Tuhan, yang dulu saya pernah saksikan bahwa ada kista di gusi saya di sini yang berjualan lumayan besar, yang berkali pecah. Dan terakhir Desember yang tahun 2024, dari awal Januari 2025 sampai detik ini, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Tidak pernah timbul-timbul benjolan lagi. Dan saya bersyukur buat itu, tidak jadi operasi. Dan disambut dengan di awal November, papanya anak-anak ini juga katakan bahwa, "Mah, papa ini ngerasa sudah sangat enak sekali. Lehernya, bagian tulang belikat sama sekali tidak rasakan apa-apa sakit. Mau tidur, mau apapun, mau gerak seperti apapun, mau tengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping, sudah mau olahraga memutar gini pun, puji Tuhan sudah sangat luar biasa." Tuhan Yesus baik. Kalau saya mau saksikan sepanjang tahun 2025 itu, saya boleh rasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Saya nggak khawatir, Bapak Saudara, sebenarnya saya nggak terlalu khawatir, karena saya tahu Tuhan Yesus yang pegang kendali dan Tuhan Yesus nyatakan. Saya berbicara di depan sini, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa mujizat Tuhan itu ada dari dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Selama kita dekat sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Amin. Semoga kesaksian ini jadi berkat bagi saya dan saudara. Dan semoga di tahun 2026 ini kita terima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita terima berkat Tuhan yang berlimpah. Kita terima hal-hal yang baik, kelancaran segala sesuatunya dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan firman Tuhan. Saya sudah bangkit berdiri. Kita mau mengucap bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Dia satu-satunya yang pegang kendali atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hatiku
Sebabnya kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu malam hari ini betapa hati kami berterima kasih, bersyukur buat segala anugerah Engkau selamatkan kami. Bukan sekedar itu saja Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau bela kami di saat kami membutuhkan. Engkau menaungi kami dari segala bahaya. Proteksi dari Tuhan terus ada pada kami, sehingga apapun di sekitar kami boleh terjadi, anak-anak-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Kami selalu bersyukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami memuji Tuhan, kami membesarkan nama Tuhan. Saatnya tiba Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini boleh semakin menguatkan kami, untuk kami semakin ada di dalam hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami siapkan hati kami, berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita buka kitab kita di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Matius 5 sampai Matius pasal 7 itu adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ya. Pengajaran-pengajaran yang indah, dan diawali pengajaran Yesus itu dengan kalimat-kalimat yang indah pula, berbahagialah, berbahagialah. Dan kita lihat di dalam ayat yang ketiga ini saja. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Matius 5 ayat yang ketiga. 1, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Saat saya mempersiapkan ayat ini, Bapak Saudara, tentunya saya harus tahu apa yang dimaksud dengan arti berbahagialah orang yang miskin. Rasanya kok kontradiksi sekali, ya. Jadi kalau gitu mari kita bermiskin-miskin ria, ya. Karena berbahagialah orang yang miskin. Saya coba sebelum saya melihat di yang lain-lain, saya senang untuk memperbandingkan terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia saja gitu. Di sini saya buka itu ada 5 terjemahan, yaitu terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan terjemahan versi mudah dibaca. Nah, ada yang sama, tapi ada yang beda, begitu saudara. Nah, pengertian dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu kalau terjemahan lama itu berarti terjemahan sebelum terjemahan ini.
Sebelum terjemahan ini itu ada terjemahan lama tapi dengan tulisan-tulisan yang mirip. Tapi ada terjemahan lama bahasanya sama dengan terjemahan lama yang sedikit modern sebelum ini. Itu terjemahannya itu kalau C itu DC, C itu DJ, kalau Y itu pakai J. Jadi itu terjemahan lama dan bukan cuma terjemahan lama tapi ejaan juga lama gitu. Jadi ya terjemahan lama yang tulisan baru itu ya memang munculnya ya kalau nggak salah bareng-bareng sama yang terjemahan baru. Jadi apa yang merupakan ejaan lama, ejaan itu artinya tulisannya itu tulisan mungkin zamannya Pak Karti gitu ya, dulu masih pakai DJ, J, terus pakai kalau seperti kakak saya namanya Nonce itu kakak saya pakai nama NO bukan CE tapi NONTJE gitu. Jadi seperti itu. Nah, Mbak Fanya nggak ngerti gini. itu zaman usia ya. Saya pun masih mengalami itu waktu itu. Dan sempat membaca gitu nggak bingung ya. Oke. Terjemahan lama itu tulisannya begini. Berbahagialah. Nah, dari terjemahan lama itu kita bisa sedikit langsung mengerti yang dimaksud miskin itu apa, begitu saudara. Terjemahan lama menuliskan begini, berbahagialah segala orang yang rendah hatinya. Jelas ya, maksudnya miskin ini adalah rendah hatinya karena mereka itu mempunyai kerajaan sorga. Mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga itu mirip sama, tetapi pengertian miskin di sini di dalam terjemahan baru ini ternyata bisa kita lihat bahwa ada penyeimbangnya bahasa, karena kadang bahasa itu beda zaman itu juga beda pengertian seperti itu. Jadi apakah itu bertentangan? Tidak, itu bahkan saling melengkapi begitu saudara. Supaya kadang zaman itu memang buat kita bahasa-bahasa kita kadang juga ya akan berbeda ya. Kayak zaman-zamannya beberapa tahun yang lalu kita seringkali dengar selebritis ngomong secara, padahal secara itu bukan untuk kata-kata itu gitu ya, tapi pas ngomong secara akhirnya istilah secara itu jadi kata apa ya? Ya, tidak tahu diartikan, padahal secara itu malah jadi pelajaran bahasa Indonesia ya, tidak usah dilanjutkan ya. Ya intinya seperti itu. Ada pengembangan dari bahasa itu, yang akhirnya bahasa itu sudah juga jarang kita dengar lagi untuk saat ini. Nah, dalam terjemahan lama kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga ini, berarti miskin yang dimaksud itu punya kerendahan hati. Artinya ada hubungannya dengan lawan rendah hati itu apa? Sombong. Jadi yang dimaksud miskin ini adalah ya orang-orang yang mungkin hidup dalam ya memang harus nurut apa adanya begitu. Bahkan boleh dibilang memakukan atau menyalipkan keakuan sehingga bukan kehendakku yang jadi, seperti yang Yesus sampaikan dalam doanya di Taman Getsemani, tetapi
Ya, orang yang rendah hati itu lebih mengutamakan kehendak orang lain gitu. Tidak egois, tidak menjadikan prinsip hidupnya itu menjadi sebuah prinsip hidup yang orang lain harus ikuti prinsip hidupnya. Suatu saat saya sama pendetanya mendengarkan sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan. Ya, banyak yang disampaikan sampai pada satu titik. Ya, saya sama pendetanya kaget itu, kompak dengar sebuah kalimat yang dikatakan orang lain. Ada seseorang yang berada di tempat, artinya atau mungkin orang ini bekerja di satu tempat. Bosnya ini dia selalu mengerjakan apa kata bosnya, tetapi selama dia berada bersama bosnya itu, dia katakan bahwa sekalipun tidak pernah terdengar ucapan terima kasih. Dan setelah itu dijabarkan menjadi sebuah semacam kebenaran. Saya sampaikan setelah dengarkan firman Tuhan itu pulang, saya sampaikan sama pendeta, saya sangat tidak setuju dengan itu. Siapa orang itu? Apakah bos itu salah? Atau dia yang salah? Dia kan manusia, apalagi dia orang rendahan. Berarti ya harus dilihat motivasi bosnya kenapa tidak mau berterima kasih. Yesus pun juga memberikan perumpamaan tentang hamba. Saya lupa ayatnya itu. Dikatakan Yesus berkata, apakah di mana tuan itu pergi dan datang, begitu datang ke rumah, para pelayan, hamba-hamba itu akan melayani tuan itu, dan hamba itu tidak boleh berkata, mari tuan makan bersama. Tuan yang harus makan dulu, padahal di rumah para pelayan itu sudah bekerja, sudah mengerjakan semuanya, tetapi begitu berhadapan dengan bosnya, langsung bosnya yang diutamakan, betul ya? Diutamakan, dan bosnya itu akan makan menikmati, setelah itu baru pelayan itu makan. Artinya pelayan berhak makan sisa. Dan Yesus berkata, apakah harus bos itu mengucapkan terima kasih? Tidak perlu. Artinya bos itu tidak mengatakan terima kasih itu bukan sesuatu yang salah. Tapi saya mau katakan, kalau bos itu mengucapkan terima kasih, berarti bos itu lebih baik, begitu. Artinya begini, ucapan terima kasih dari seorang bos itu apa? Duit, begitu kan? Begitu sudah dibayari, dapat bayaran bulanan, ya itu sudah cukup, itu bagian dari ucapan terima kasih, bukan? Ya, ini saya sampaikan, ini bukan ini sebuah kebenaran, tetapi itu umumnya dunia. Jadi saya mau sampaikan tadi itu bahwa jangan kehidupan dunia itu kita jadikan sebuah indikasi kebenaran. Jadi kita jadikan sebuah figur teladan, contoh, sehingga firman Tuhan itu terabaikan. Jadi harus kita utamakan firman Tuhan yang benar. Teladan-teladan, saya pernah juga mendengar ada seorang hamba Tuhan waktu saya persekutuan di Trawas. Begitu juga, saudara. Ini persekutuan hamba Tuhan yang khotbah bos. Dia cerita, dia sampaikan, saat dia khotbah, hamba Tuhan itu disalah-salah nih, saudara. Pokoknya salah ini, semua sama Tuhan salah.
Terus si pengkhotbah itu terus akhirnya menceritakan bagaimana anak buahnya yang bekerja menyenangkan hatinya dia, dan itu dijadikan contoh, sehingga seolah-olah hamba-hamba Tuhan ini contoh loh pembantuku. Kan kurang ajar itu namanya. Contoh pembantuku, ini hamba-hamba Tuhan. Saya begitu lihat beberapa kali khotbah-khotbah yang ada, oh ini tidak sehat ini. Saya tidak lagi ikuti. Padahal waktu itu kalau ikut persekutuan itu dapat cuan, saudara ya. Saya pikir aduh dapat cuan, tapi kalau tidak hidup dalam kebenaran, terus kita apalagi itu kalangan hamba-hamba Tuhan bukan disuruh mencontoh Tuhan, bahkan seolah-olah doa itu dijadikan dibuat dikatakan itu lumpuh gitu loh. Tapi terus karena yang khotbah itu seorang bos yang bekerja, sehingga dianggap hamba-hamba Tuhan itu tidak punya kerjaan, kurang ajar begitu saudara. Dan waktu itu setelah saya putuskan untuk tidak lagi, saya coba kontak-kontak teman-teman, mereka juga akhirnya pergi. Segala sesuatu kegiatan kalau didasari bukan dengan kerendahan hati, tidak bisa dasari dengan kelembutan hati, karena merasa punya uang, karena pun merasa punya sesuatu, akhirnya tidak mau diatur, malah mau ngatur. Wah, ini sangat berbahaya. GPDI bersyukur ya, GPDI Jawa Timur itu punya anak Tuhan, punya jemaat, punya hamba Tuhan yang punya jemaat. Saudara tahu jemaat ini punya sebuah hotel mewah di Batu. Stefinya menunu sekarang ini lagi praktek di sana, agrowisata. Oh, sudah selesai. Ya, agrowisata itu kepunyaan anak Tuhan. Bahkan papa mamanya sudah, baru saja mamanya dipanggil Tuhan. Anaknya yang mengganti jadi ownernya, sekaligus dia sudah sekolah Alkitab dan jadi hamba Tuhan. Dan kalimat yang luar biasa itu setiap kali acara-acara kegiatan gereja selalu dapat diskon besar, sehingga gereja non GPDI cemburu, saudara ya. Oh, GPDI gini ya, dianggap itu punyanya GPDI. Ya memang yang saat peresmian itu yang meresmikan memang GPDI pusat, saudara. Dan itu memang jadi aset GPDI sekali begitu, saudara. Dan luar biasanya kerendahan hati dari ownernya yang dulu sekarang pun nurun ke anak-anaknya, anak cucunya hidup dalam kerendahan hati walaupun kaya. Banyak hamba Tuhan yang mengatakan terima kasih, namanya Pak Joyo. Makasih Pak Joyo, kami terberkati. Terus ada hamba Tuhan yang menyeletuk, Pak Joyo ini sebenarnya juga adalah hamba Tuhan. Kalimat yang diucapkan oleh anak Tuhan ini, saya bukan hamba Tuhan, tapi saya hamba dari hamba Tuhan. Wow, itu bahasa itu dalam sekali. Kerendahan hati. Saya bukan jadikan ini sebuah figur yang harus dicontoh. Kerendahan hati tetap Yesus, amin. Tetapi ya, yang seperti ini loh, figur Yesus ada di dalam orang ini. Bahkan sampai istilahnya seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan saat itu dengan berterima kasih, dan sampai dia sampaikan bahwa Anda juga adalah hamba Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dia katakan,
Aku bukan hamba Tuhan, tetapi aku hamba dari hamba Tuhan. Wow. Berarti bayangkan honor yang begitu luar biasa, tapi dia merendahkan diri, bahkan merendahkan diri di bawah dari hamba Tuhan yang saat itu ya yang datang ke situ ya. Apalagi hamba Tuhan GBD kebanyakan hamba Tuhannya ya kondisi ekonominya ya kayak rata-rata begitu. Tetapi ini kerendahan hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, atau berbahagialah, terjemahan Mama katakan, berbahagialah segala orang yang rendah hatinya. Dikatakan dampak dari rendah hati, dampak dari istilah miskin di hadapan Allah. Sebenarnya ada terjemahan-terjemahan lain, tetapi karena saya berpikir itu nanti saya harus menerangkan lebih dalam lagi, karena itu agak sedikit kontranya itu karena bahasanya ya ada yang sama dengan terjemahan baru itu miskin juga. Itu saya hindari supaya kita yang lebih enak dan lebih menjelaskan saja gitu saudara. Dikatakan rendah hati itu mempunyai kerajaan sorga. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup sama dengan terjemahan lama dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati karena kerajaan sorga diberikan kepada mereka. Dalam terjemahan Matius pasal yang kelima ayat lihat semua di dalam Matius pasal 5 ayat 3 ya saudara. Dalam terjemahan ini agak sedikit berbeda. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudara sebenarnya bisa download ya di HP saudara. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan, bahkan kalau saudara mau download bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani bisa juga. Saya tidak download karena tak baca ya tidak ngerti juga saya. Jadi untuk apa juga? Jadi saya berusaha membaca yang ngerti saja. Nah, termasuk bahasa Jawa juga saya download juga. Dikatakan berbahagialah dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Beda lagi saudara ya. Yang tadi miskin di hadapan Allah sama juga dengan artinya rendah hati. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Saya garis bawah ini dan saya, wah ini gitu ya, sangat-sangat menyentuh sekali. Istilah kita bisa lihat pengembangan dari bahasa yang tadinya istilah miskin itu ada arti di dalamnya kerendahan hati. Dan yang berikutnya ini adalah berbagai orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Merasa tidak berdaya itu bukan berarti tidak bisa buat apa-apa. Sebenarnya dia mampu, sebenarnya dia kuat, sebenarnya dia pintar, sebenarnya dia punya sesuatu, tetapi dianggap itu nol saat berhadapan dengan Tuhan. Dan intinya itu sama artinya dengan mengandalkan Tuhan, begitu saudara. Arti dari merasa tidak berdaya dan bergantung pada Tuhan itu artinya mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Bukankah apakah kita
kita betul-betul tidak bisa buat apa-apa. Kita bisa. Orang di luar Tuhan pun bisa. Kita bisa berbuat sesuatu. Tetapi orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Walaupun punya kemampuan, tetapi tetap diandalkannya Tuhan bagi dia. Mau melakukan segala aktivitas, berdoa. Mau melakukan ini dan itu, selalu andalkan Tuhan. Tuhan yang selalu menjadi yang utama di dalam kehidupannya. Orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan mereka adalah anggota umat Allah. Berikutnya, kok jamnya? Ya. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, banyak sekali ya terjemahan-terjemahan itu. Sekali lagi terjemahan-terjemahan itu bisa membuat kita semakin memperkaya arti gitu. Saya buka-buka seperti ini karena males buka gimana arti secara teologis ya. Hanya dilihat perbandingan beberapa versi sudah menjawab gitu ya. Dan itu saat saya hanya bandingkan itu, sudah. Ini sudah persiapan yang bagus sekali. Ini sebuah kalimat yang bisa menjelaskan. Itulah sebabnya saya sampaikan ini. Hanya ayat ini dibaca dari beberapa versi terjemahan. Nah, terjemahan yang terakhir yaitu terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan betapa bahagianya orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani. Nah, ini lebih kuat lagi, saudara. Orang yang miskin di hadapan Tuhan dalam terjemahan baru itu ternyata dalam versi mudah dibaca itu lebih diartikan sebagai adalah mereka yang mempunyai kebutuhan rohani. Bukan cuma mempunyai. Dikatakan bahwa betapa bahagianya orang yang tahu bahwa dirinya mempunyai kebutuhan rohani. Nah, pada saat malam hari ini yang jadi pertanyaan untuk kita semua, adakah di dalam hidupmu, hidupku juga ini, bahwa kebutuhan rohani itu lebih penting dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini? Ini sebuah pertanyaan. Atau kita lebih menjadikan kebutuhan jasmani itu di atas kebutuhan rohani? Sehingga saat kita diperhadapkan dua sisi ini, bagaimana saat kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, lantas kita jadikan kebutuhan jasmani itu lebih dari semuanya. Nah, berarti kita belum masuk dalam standar itu. Dikatakan betapa bahagianya. Siapa yang ingin bahagia? Amin. Ya, tentunya kita semua senang berbahagia. Betapa bahagianya orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani. Kerajaan Allah adalah miliknya. Ya sudah jelas. Bukankah kita berkata bahwa di mana hartamu, di situ hatimu. Orang yang merasa mempunyai kebutuhan rohani, berarti dia merasa bahwa hartanya ada di sorga. Sudah otomatis kerajaan Allah adalah miliknya. Orang yang merasa bahwa aku punya kebutuhan rohani yang harus aku penuhi, berarti dia memang merasa bahwa sorga itu miliknya. Dan saya berharap jemaat Tuhan,
merasakan itu di dalam hidupnya. Kalau engkau merasa bahwa hidup kerohanianmu itu lebih penting, berarti level hidupmu gitu ya, level rohanimu itu sama dengan engkau sudah memang merasa bahwa hidupmu itu sebenarnya sudah tidak butuh apa-apa. Memang Tuhan saja yang butuh, yang dibutuhkan dalam hidupmu. Dan itu keren banget, saudara. Tapi aku kan masih manusia, aku butuh ini dan butuh itu. Saya sampaikan, jadikan pekerjaanmu itu sebagai sarana, bukan tujuan hidup. Karena dalam dunia tidak lama, usia 40, 50 sudah mulai ada penyakit A, B, C, D ya. Belum lagi nanti 50 mulai cekak-cekot. Nggak lama. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama rekan hamba Tuhan. Saya kalau sakit orang sangat kayak kutu mati. Hari podo, saya pikir saya mau dikuatkan. Podo, piye sih sebenarnya dikuatkan. Jadi saya bilang, saya kalau rasanya sakit, aduh gini-gini, sing dipikir, apalagi wis mulai sesek, sing dipikir surga. Ini dipikir, engkau aku dikubur linti dan lain sebagainya gitu. Ternyata itu bahasanya pendeta ternyata. Ya. Tapi intinya seperti Rasul Paulus berkata saat diperhadapkan dunia atau surga, mati atau hidup. Hidup itu bekerja untuk berbuah, tetapi mati bagi Rasul Paulus katakan itu keuntungan. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Ternyata miskin sama juga artinya dengan kita harus hidup rendah hati, kita harus merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, ayo jadikan Yesus menjadi kebutuhan rohani yang utama dalam hidup kita. Orang-orang yang model gini adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah. Saya tidak mungkin mikir biaya rasanya tidur di rumah Mas Wanto, bukan rumahku. Tapi Mas Wanto walaupun kerja di Kalimantan selalu mikir, aku kok kepingin pulang. Ya karena rumahnya yang dipikir rumahnya. Demikian juga kalau kita selalu memikirkan surga, saya mau katakan itu rumahmu, saudara. Amin. Kenapa aku selalu mikir surga? Ya karena kita itu milik kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita malam hari ini dalam nama Yesus. Berkat Allah dilimpahkan untuk kita semua. Amin. Mari kita kami undang semua berdiri. Kita masuk di dalam doa.
Kami perlu Engkau Tuhan. Kami siap untuk miskin di hadapan hadirat-Mu, hidup dalam kerendahan hati, hidup mengandalkan Tuhan. Walaupun kami mampu, tapi kami tahu kemampuan dari Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami mau andalkan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami mau andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau andalkan Tuhan dalam kami membina rumah tangga kami. Kami andalkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Kami tidak mau berkata bahwa segala kesuksesan kami adalah aku sendiri. Tapi kami mau katakan bahwa semua datangnya dari Tuhan. Dan kami mau senantiasa hidup untuk melihat kemuliaan Tuhan, berpikir-pikir tentang Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa terarah, tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Malam hari ini Tuhan melihat setiap kami. Tuhan memberkati Bu Yustin dan Catherine. Tuhan memberkati Pak Wanto. Tuhan memberkati Bu Niken. Tuhan memberkati Ibu Susi. Tuhan memberkati Ibu Cindy dan Jo. Tuhan juga memberkati Fanya. Tuhan memberkati haleluya Yona. Tuhan memberkati Alvina. Tuhan memberkati Bu Supatmini. Tuhan memberkati Pak Kardi. Tuhan memberkati Bu Sukri. Tuhan memberkati Ibu Paini. Tuhan memberkati kami hamba suami istri. Tuhan memberkati kami malam hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua boleh alami pertolongan kasih sayang Tuhan. Kami semua boleh mengalami Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau hidup senantiasa terus di dalam kerendahan hati seperti-Mu Bapa, supaya hidup kami benar-benar memiliki sorga, bukan sekedar impian, tetapi memang itu bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran kami saat malam hari ini. Kami tahu ada rencana Tuhan yang indah bagi kami semua. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menjawab syukur. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.